وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu 'ala al-mustafa nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Qala al-mu'allif rahimahullah yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bismillahirrahmanirrahim. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata dalam syarahnya, Al-bada'atu bil basmalati hiya sya'nu jami'il muallifin iqtida'an bi kitabillah. Memulai dengan bismillah itu adalah urusan atau perkaranya semua penulis muslim sebagai iqtida'an bi kitabillah, yaitu sikap mengikuti kitabullah. Karena Al-Quran iftitahnya dimulai dari basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Haitsu anzal basmalata fi ibtida'i kulli surah. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan bismillah di awal setiap dari surat, wastinadan ila sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bersandarkan pula dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara sunnah Rasulullah SAW adalah memulai sesuatu yang penting dan masuk ke pikiran kita mulai dengan bismillah. Ya. Dan i'rab dari bismillah di sini banyak sekali perkataan ulama tentangnya dan kita skip akan hal itu. Ya, kita skip akan hal itu. Tapi Anda berikan hal yang dapat bisa membuat kita faham. Maka bismillah itu kan artinya dengan menyebut nama Allah. Dan ada takdir di balik itu. Takdir di sini maksudnya adalah takdir secara nahwu. Apa yang antum lakukan? Kalau antum mau baca misalnya bismillah saya baca, itu artinya dengan menyebut nama Allah saya baca ini. Arti apa? Dengan meminta pertolongan kepada Allah saya membaca ini. Ya. Antum mau ngaji, dengan minta pertolongan kepada Allah saya ngaji. Dan hal-hal lain yang mau antum lakukan. Ya. Mau pergi, bismillah tawakkaltu ala Allah. Dengan menyebut nama Allah saya pergi, saya tawakal sama Allah. Maka bismillah di sini adalah ada sisi doa, ada sisi kita minta sama Allah agar diberikan taufik dalam perbuatan ini. Baik itu untuk urusan yang kecil, selama itu bukan urusan yang remeh dan hina ya, atau apalagi urusan yang besar. Ketika antum merasakan ketakutan akan melakukan sesuatu, takut salah, bismillah. Kalau kata mereka, bismillahin aja, nah gitu. Ya. Maka itu bismillah. Dengan menyebut, jadi bismillah artinya dengan menyebut nama Allah saya melakukan ini, gitu loh. Apapun itu yang dilakukan, selama itu kebaikan dan hal yang mubah. Taib, kita menuju ke lafal jalalah Allah. Jadi i'rabnya tadi kita skip karena itu cukup berat untuk difahami oleh umumnya kita. Kita lanjut ke hal yang insyaallah lebih bermanfaat untuk kita, yaitu lafal jalal Allah azza wa jalla alamun ala nafsillah. Lafal jalal Allah azza wa jalla, Allah adalah satu alam. Afwan, alam di sini bukan bahasa Indonesia, tapi alam dalam bahasa Arab maknanya proper name. Proper name yaitu nama diri. Proper name adalah nama diri. Lafal jalal Allah itulah alam, isim alam, yaitu proper name, nama
diri sesuatu atau seseorang atau suatu pihak. Nama ana Hasan, ya, maka proper name ana Hasan. Ya. Daerah ini namanya Jatisari. Ini sebenarnya masuk kelurahan apa, Pak? Jatisari, Pak. Jatisari. Jatisari itu proper name, nama diri dari daerah ini. Al-Muhsinin itu nama masjid, berarti proper name-nya masjid. Jadi proper name adalah nama yang memperkenalkan seseorang dengannya dan dipanggil dengannya, itu proper name. Faham insyaallah. Jadi ada namanya proper name, ada namanya common name. Common name itu nama umumnya, proper name itu nama dirinya, individunya. Taib. Sekarang ada ustadz yang ngisikan di sini, Ustadz Nanda misalnya. Nanda dan Hasan itu proper name-nya. Ustadz itu adalah common name-nya gitu. Bisa dipahami ya insyaallah. Ya, begitu. Ya. Rasul dan Nabi banyak. Rasul itu common name-nya, ya Rasulullah. Ya. Apakah Nabi Musa Rasulullah juga? Ya iya Rasulullah, karena utusan Allah. Apakah Nabi Isa Rasulullah? Iya Rasulullah juga. Itu common name-nya. Berserikat antara individu dengan individu lainnya yang nama common name-nya sama-sama gitu loh. Tapi proper name-nya ya masing-masing. Muhammad proper name, Isa proper name, Musa proper name, Ibrahim proper name, Nuh proper name. Ya begitu. Dan Allah berarti alamun ala nafsillah. Proper name pada zat Allah Azza wa Jalla, pada dirinya, tentang dirinya, memperkenalkan diri dengan nama itu. Wala yusamma bihi ghairuhu, dan tidak boleh seseorang dinamakan dengan nama Allah gitu loh. Karena ini kekhususan hanya pada Allah. Enggak boleh manusia dinamai Allah, enggak boleh. Tapi kalau dalam namanya ada unsur idhafah dan penisbatan kepada Allah, maka boleh seperti Abdullah, Amatullah, ya, Waliyullah misalnya namanya. Ya, atau Saifullah. Dan panggilannya apa? Enggak boleh dipanggil Allah. Namanya siapa? Saifullah, panggilannya Allah. Ya enggak bisa lah. Enggak boleh. Jadi ada beberapa nama Allah yang manusia tidak boleh dinamakan dengannya secara menyendiri atau dipanggil dengannya seperti Allah. Ya. Nama dia mungkin Saifullah, enggak boleh antum nyebut dia Allah. Nyebut dia Saifullah boleh, Saif boleh, Asep boleh, serta mau nyebut apa. Yang penting jangan nyebut Allah. Karena itu khusus Allah. Ada juga nama lain seperti Ar-Rahman. Rahman itu enggak boleh kita manggil seseorang dengan Rahman karena itu khusus untuk Allah Azza wa Jalla. Rahim boleh kita manggil orang Rahim boleh. Tapi Rahman khusus Allah Azza wa Jalla. Pak Rahman enggak, Rahman ini adalah nama yang hanya Allah yang boleh memilikinya. Kalau nama antum Abdurrahman, panggilannya atau Abdur boleh. Jangan Rahman. Karena Rahman itu panggilan hanya untuk Allah. Begitu. Begitu juga misalnya Abdul Jabbar. Jabbar ini kalau manusia negatif. Tapi kalau Allah Azza wa Jalla, Jabbar itu yaitu memaksa dan kekuasaannya, itu positif, bagus. Maka kalau Abdul Jabbar ini jangan kita manggil orang dengan Jabar, enggak. Abdul Jabbar atau mungkin nama biasanya nama Indonesia bukan hanya Abdul Jabbar apa gitu. Sumitro Abdul Jabbar misalnya, ya Sumitro dipanggil. Atau Abdul Jabbar yang lebih bagus memang. Tapi jangan panggil Al-Jabbar. Karena itu nama khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Wala yusamma bihi ghairuhu wa ma'nahu al-ma'luh, makna dari Allah al-ma'luh. Apa itu al-ma'luh? Ai al-ma'budu mahabbatan wa ta'zima. Yang disembah. Allah itu yang disembah dengan adanya rasa cinta dan pengagungan terhadapnya. Itu namanya ilah. Itu namanya ilah. Sesembahan adalah yang
dekatkan yang kita ibadah padanya, yang kita melakukan sesuatu deminya karena ada rasa cinta dan ta'zim. Peribadatan adalah melakukan suatu perbuatan, melakukan suatu perbuatan dalam rangka cinta padanya dan mengagungkannya. Dalam rangka cinta padanya dan mengagungkannya. Maka ini masuk dalam peribadatan. Adapun kita kalau melakukan suatu perbuatan pada individu karena cinta padanya dan mengagungkannya, karena itu diperintahkan Allah dan Rasulnya, maka ini ibadah kepada Allah. Adapun kalau tidak ada syariatnya, maka ini berarti kita ibadah kepada pihak itu selain Allah. Saya kasih contoh. Kalau antum melakukan sesuatu untuk ibu antum karena cinta padanya dan juga mengagungkan ibu antum, karena ini diperintahkan oleh Allah, ada syariatnya, maka ini ibadah ke siapa? Bukan ke ibu, tapi ke Allah. Gitu. Tapi kalau misalnya antum melakukan perbuatan demi apa? Demi artis ini, perbuatan ke artis ini. Artis atau bintang film atau pokoknya gitulah, musisi dan semisalnya. Demi menghadiri konsernya itu. Antum karena cinta dan mengagungkan individu-individu boyband ini atau band ini. Dan ini tidak ada syariatnya, ini maksiat. Tapi antum rela untuk melakukan apapun deminya, maka ini berarti sudah masuk ke dalam syirik. Karena antum melakukan penghinaan diri antum terhadapnya, perbuatan terhadap untuknya dalam rangka mencintainya dan mengagungkannya, dan ini enggak ada dalam syariat Allah. Maka ini berbahaya. Jadi perbuatan untuk suatu individu dalam rangka cinta dan pengagungan, padahal itu enggak ada syariatnya, maka ini berarti menyembah kepada individu tersebut atau pihak tersebut. Gitu. Nah, kalau seseorang di sini memberikan sesajian kepada penunggu pohon bambu, ini kan banyak pohon bambu nih, ya, pohon bambu katanya biasanya banyak wowo-nya, genderuwo banyak. Antum kasih sesajian, kue apem, pukis, ya. Gak tahu dah suka apa enggak, urusan suka apa enggak gak tahu, ya. Ya. Nah, karena orang ini mengagungkan penghuni pohon ini, malah nggak kelihatan, maka ini syirik besar, jelas ini. Kenapa syirik besar? Karena nggak ada syariatnya dan juga ini kan selain Allah gitu loh. Ya, maka hati-hati di sini antara mahabbah, cinta dan mengagungkan, hati-hati. Ini bisa menjadi suatu peribadatan. Ya. Maka lafal jalla Allah azza wa jalla, Allah al-ma'luh, yaitu al-ma'bud, yang disembah. Wa huwa mushtaqun 'ala al-qawli ar-rajihi li qawlihi ta'ala. Dan ini terambil dari lafal ilah, uluhiyah, menurut pendapat yang lebih rajih. Sebagaimana kata Allah azza wa jalla kalau kita lihat di surat Al-An'am, wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Lihat di sini ada wa huwa Allah, dialah Allah fis samawati wa fil ardi, dialah Allah di langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Dia mengetahui sirnya kalian, rahasia kalian, dan mengetahui jaharnya kalian. Nah, sekarang kan wakafnya, berhentinya baca ayat ini ada dua model. Antum berhenti di wa huwallahu fis samawati wa fil ardi, berhenti situ, atau antum nyambung wa huwallahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Berhenti atau tidaknya berhenti di fis samawati wa fil ardi, berhenti situ, itu ada makna sendiri. Kalau antum wasal enggak berhenti, ada makna sendiri.
Ana ulangi ayatnya. Wa huwallahu, dialah Allah Ta'ala, fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum. Kalau kayak gini enggak berhenti, artinya adalah dialah Allah yang mengetahui rahasia kalian dan tampaknya kalian baik di langit atau di bumi. Gitu loh, itu maknanya kalau enggak berhenti. Tapi kalau berhenti di fis samawati wa fil ard, maknanya begini. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan kalau terjemahan letterlechnya, dan dialah Allah di langit dan di bumi. Loh, berarti ada dua Allah dong, kan gitu. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dan dialah Allah di langit dan di bumi. Loh, berarti ada dua Allah. Nah, memahaminya enggak bisa kita memahami lafal jalla Allah di sini sebagai isim alam ala nafsi dzatihi, yaitu sebagai proper name, jangan, tapi maknanya dialah wa huwallahu fis samawati wa fil ard, dialah yang disembah di langit dan di bumi, itu maknanya. Kalau kita doa ya Allah, kalau kita doa ya ilahi, Allahumma, itu maknanya apa? Wahai sesembahanku, itu artinya. Itu ya. Jadi kalau antum bilang ya Allah, artinya wahai sesembahan. Ya ilahi, wahai sesembahan saya, itu maknanya. Kalau antum bilang Rabbi, Rabbana, ya Rabb, ya Rabbana, dengan lafaz Rabb, maka maknanya wahai pencipta saya, pemilik saya, itu maknanya. Ya, tapi kalau ya Allah atau Allahumma atau ilahi, maka itu maknanya apa? Wahai sesembahan saya. Itu maknanya. Ya. Maka wahwa, yakni wahwa al-ma'luhu fis samawati wa fil ard. Dia adalah yang disembah di langit dan di bumi. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, Ar-Rahman fahuwa dzur rahmatil wasi'ah. Lianna fa'lan fil lughatil arabiyyati tadullu 'ala as-sa'ati wal imtila'. Ar-Rahman artinya adalah yang memiliki rahmat yang luas, kasih sayang yang luas. Karena wazan fa'lan, Rahman, dalam bahasa Arab menunjukkan as-sa'a wal imtila', luas dan penuh. Dan nama Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim sama-sama berkonsekuensi, yaitu sifat rahmat, kasih sayang. Karena istiqaq dan asli lafalnya Rahman dan Rahim itu dari kata rahmah. Di Indonesia itu lafal rahmah itu fleksibel. Mau namain anak rahmah itu tergantung dengan huruf. Padahal sama-sama artinya rahmah. Coba kalau misalnya rahmah itu perempuan bisa. Rahmah perempuan, rahime perempuan, itu jelas, itu Betawi. Tapi kalau pakai T, rahmat cowok, rahmat cowok. Padahal di bahasa Arab sama persis, rahmatun. Tuh orang Indonesia ya. Aulia biasanya laki atau perempuan? Perempuan, padahal dalam bahasa itu laki-laki. Aulia jamak dari wali. Jadi aulia itu artinya wali-wali gitu loh. Itu. Maisarah. Maisarah itu cowok. Di kita jadi yoyo, ya. Maisarah. Iya, di kita jadi perempuan itu, panggilannya yoyo, ya. Maisarah. Maisarah laki-laki, karena dulu ketika Siti Khadijah punya pegawai Maisarah untuk membackup Nabi SAW ketika safar, perjalanan ini tijarah, berdagang. Ya gak mungkin dong calon Nabi berduaan jalan safar dengan yoyo perempuan, enggak lah, Maisarah laki-laki. Tapi di kita karena mentang-mentang tak marbutah, maka harus perempuan. Ya kalau kayak itu nanti khalifah laki-laki, perempuan dong. Hamzah perempuan. Siapa nama kamu ukhti? Hamzah. Enggak enak banget. Ya, jadi tak marbuto itu enggak melazimkan harus nanti perempuan, enggak. Taib.
rahmah, ya. Jadi Rahman itu memiliki rahmah yang luas. Nah, bedanya rahmah dengan rahim, Rahman dengan rahim nanti insyaallah akan Anda sebutkan di sini, disebutkan dalam setelah membahas rahim. Adapun ar-rahim ismun yadullu 'alal fi'il. Li'annahu fa'ilun bima'na fa'il fa huwa dalun 'alal fi'il. Itu rahim adalah suatu nama yang menunjukkan perbuatan merahmati. Nah, maka di sini fayajtami'u minar rahmanir rahim. Berkumpullah dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim, dua nama Allah yang agung ini, anna rahmatallahi wasi'ah wa annaha wasilatun ilal khalqi. Rahman menunjukkan bahwa saya rahmat Allah Ta'ala itu luas. Makanya untuk nama Allah Ta'ala Ar-Rahman itu mencakup konsekuensinya merahmati seluruh makhluk tanpa kecuali. Walaupun makhluk itu kafir, Allah tetap berikan dia rahmat berupa rizki, kehidupan, kesempatan. Itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Luas. Bahkan lele-lele yang ada di kolam depan, kalau misalnya kayaknya udah gak ada. Ya. Itu diberikan makanan dan rezeki oleh Allah. Itu refleksi dari nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Dari Ar-Rahman itu lebih luas. Makanya manusia gak boleh ada yang punya sifat atau nama Ar-Rahman. Kenapa? Karena gak bakal mampu manusia untuk tersifati dengan Ar-Rahman. Disebabkan Ar-Rahman ini hanya spesial, hanya Allah Ta'ala. Karena Rahman berkonsekuensi merahmati seluruh dari makhluk langit dan bumi. Itu manusia gak ada yang mampu begitu. Ar-Rahim yaitu menunjukkan wa annaha wasilatun lil khalq. Rahmat, kasih sayang yang nyambung dengan makhluk. Makanya Ar-Rahim ini, nama Allah Ta'ala Ar-Rahim itu khusus untuk apa? Untuk manusia, untuk kaum muslimin saja. Gitu. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman itu berkonsekuensi rahmat untuk semesta alam, untuk seluruh makhluk tanpa kecuali. Adapun Ar-Rahim, maka ini rahmat yang khusus untuk siapa? Mukminin, orang-orang mukmin. Kata Allah Azza wa Jalla, wa kana bil mu'minina rahima. Wa hadha huwa ma awma ilaihi ba'dhum biqaulihi ar-rahmanu rahmatun 'ammah war rahimu rahmatun khassatun bil mu'minin. Inilah yang diisyaratkan oleh sebagian ulama dengan perkataan mereka, Ar-Rahman itu menunjukkan rahmat yang umum. Rahman rahmat yang umum. Adapun Ar-Rahim rahmat yang khusus, yaitu khusus untuk orang-orang beriman saja. Walamma kanat rahmatullahi lil kafiri rahmatan khassatan fid dunya faqat faka'annaha la rahmata lahum. Dan selagi rahmat Allah untuk orang kafir itu kan, rahmat Allah untuk orang kafir itu rahmat yang hanya terbatas di dunia saja. Maka seolah-olah itu tidak ada rahmat bagi orang-orang kafir. Nah, ini ada ibrah di sini. Kalau cuman disayang di dunia aja itu sebentar dan juga artinya apa? Enggak ada artinya nanti. Faka'annaha la rahmata lahum. Seolah-olah tidak ada rahmat untuk mereka karena cuma di dunia tok dapatnya sementara, di akhirat sengsara selamanya. Sekali orang dicelup di neraka, walaupun orang itu dulu di dunia itu merajai dunia, dia ditanya sekali celupan di neraka, apakah engkau pernah menikmati dunia? Gak pernah. Karena saking dahsyatnya siksaan di neraka, sehingga rahmat yang dulu telah dia kecap di dunia itu gak ada rasanya gitu loh. Jadi kalau cuman diberi di dunia, jangan berbangga gitu. Ini prinsip Muslim itu tentang dunia itu jangan dijadikan sebagai nomor satu. Karena dikhawatirkan kita dikasih di dunia, nggak dikasih di akhirat. Ini vital, ini sangat-sangat merugikan. Ya, sangat-sangat merugikan. Jadi jangan terperdaya dengan kepemilikan di dunia.
Jadi selagi rahmat Allah untuk orang yang kufur padanya itu rahmat yang cuma di dunia saja, maka seolah-olah tidak ada lagi, tidak ada rahmat buat mereka dari Allah Azza wa Jalla. Li'annahum fil akhirati yaqulu ta'ala lahum idza sa'alu Allah an yukhrijahum minan nar wa tawassalu ila Allah ta'ala bi rububiyyati wa i'tirafihim 'ala anfusihim rabbana akhrijna minha fa in 'udna fa inna zalimun. Karena apa? Karena nanti di akhirat ketika Allah Ta'ala bertanya pada mereka ketika mereka minta sama Allah, ya Allah keluarkanlah kami dari api neraka, mereka bertawassul dengan rububiyah Allah dan mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mereka bilang apa sih sebenarnya? Rabbana akhrijna minha, ya Allah keluarkan kami dari neraka ini, fa in udna fa inna zalimun, kembalikan kami ke dunia pengen beramal, kami dulu telah melakukan hal-hal yang zalim. Maka fala tudrikuhum ar-rahmah bal yudrikuhum al-adl, maka Allah Ta'ala tidak memberikan kepada mereka kasih sayang di akhirat, tapi Allah berikan kepada mereka keadilan atas apa? Keadilan atas kezaliman, syirik dan kufurnya mereka. Fa yaqulullahu ta'ala lahum ikhsa'u fiha wa la tukallimun, enggak didengar sama Allah Ta'ala, dan nikmatin aja. Celakalah kalian di sana dan jangan kalian minta sama saya, sama aku. Jangan kalian ajak aku bicara, kata Allah Azza wa Jalla. Enggak didengar. Makanya kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan kepada manusia di dunia ini jangan sampai membuatnya makin jauh dan terpedaya dari Allah Azza wa Jalla. Ya, melainkan justru kalau kita mendapatkan rahmat dari Allah dan kasih sayang darinya, makin bersyukur, makin dekat sama Allah. Kata Nabi SAW, siapa yang menginginkan man sarrahu an yustajabu lahu fi du'aihi fi syiddah falyukthir du'aahu fi raha. Barang siapa yang pengen dijawab doa-doanya di masa sulit, maka banyak-banyak doa di masa senang. Gitu. Jadi jangan terpedaya dengan apa yang Allah berikan dengan dunia ini, pada dunia ini. Karena itu bisa saja umal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kehidupan dunia ini bisa saja hanya sebagai kenikmatan semu yang melenakan, memperdaya dan menipu. Taib, untuk kajian Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah kita sampai di sini insyaallah. Kita lanjut nanti Kamis depan dengan kajian fiqih biidznillah taala. Jazakumullahu khairal jazaa atas kajian antum semua. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.